Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita melihat di sana suatu ungkapan dari Tuhan Yesus untuk mengatakan bahwa dalam hidup ini hendaknya hanya kebaikan yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita minta semua kebaikan dari Tuhan, dan kebaikan yang kita minta dari Tuhan adalah sempurna adanya, maka hendaknya kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Walaupun kita belum sempurna dalam kita melakukan, tetapi kita harus bisa misalnya itu melakukan seperti yang mau kita pinta dari Tuhan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah Tuhan sebetulnya mau menekankan kepada kita, janganlah kita itu seolah-olah menjadi hakim bagi sesama kita. Karena yang misalnya menjadi hakim yang utama adalah Allah sendiri. Kalau kita sudah berani untuk seolah-olah dalam tanda kutip itu menghakimi orang ini itu salah, orang ini itu keliru, orang ini itu harus dihukum segala macam, itu harus mempunyai semacam legalitas. Misalnya kalau dia memang ditugasi untuk menghakimi karena berdasarkan hukum tertentu, berarti dia mempunyai hak untuk itu. Tetapi kalau kita nggak punya hak sama sekali. Kalau ditanya, apakah kita mempunyai hak untuk memarahi orang? Padahal kita sendiri tidak pernah hidup bersama dengan orang itu, tidak pernah masih makan orang itu. Kenapa kita harus memarahi orang itu? Wong kita tidak mempunyai kuasa apa-apa terhadap orang itu, mengapa kita justru melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip menghakimi orang itu? Sedangkan kalau Tuhan memang memberikan anugerah, Tuhan memberikan karunia kepada semua orang, maka Dia mempunyai hak untuk menghakimi kita juga. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan kita. Sedangkan kita tidak sama sekali. Coba kita bayangkan, kalau anak panjenengan dimarahi oleh orang lain, Anda mau menerima dengan ikhlas enggak? Kalau misalnya anak Anda masih kecil, dimarahi oleh orang lain, orang ikhlas, maka kita sebetulnya tidak punya hak. Karena yang merawat, yang melahirkan, yang menghidupi dalam keluarganya saja itu tidak pernah menghakimi, memarahi segala macam itu. Kok kita yang nggak ada apa-apanya relasinya kok malah marahi? Nah, ini catatan yang kedua. Lalu sekarang kita bisa melihat bahwa dalam hidup ini kita mempunyai kelemahan. Karena kelemahan itulah maka kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu mendampingi kita, memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan adalah hal yang baik. Maka itu juga yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah kita bisa melihat bahwa Tuhan menginginkan bahwa kebaikan itu muncul dari diri kita sebagai sesuatu habit. Kalau habit berarti tanda bahwa hati kita itu sudah makin lama makin bersih. Karena semua tindakan ini munculnya adalah dari hati kita. Maka hati kita, kalau kita selalu melakukan kebaikan, maka hati kita makin lama makin bersih.
Sedangkan kalau kita masih ada aspek menghakimi, berarti sebetulnya adalah masih ada rasa dendam dalam diri kita. Kalau menghakimi berarti masih mempunyai rasa dendam. Dendam justru itu yang menjadi sampah di dalam hidup ini yang harus kita bersihkan dari hati. Karena dendam ini yang itu membuat kita itu menjadi semacam dalam tanda kutip munafik. Kita munafik karena apa? Karena wajah kita bisa senyum terhadap orang itu, tapi hati kita mau untuk memberikan celaka kepada orang itu. Karena kita mau membalaskan dendam. Maka di sini hati itu juga harusnya baik adanya. Nah, pendek kata sebetulnya Tuhan menginginkan pada masa APP ini, masa Prapaskah ini, kita membentuk diri sebagai pribadi yang makin lama makin baik. Kita memasuki minggu kedua, Senin minggu kedua masa Prapaskah. Ya. Kalau minggu kedua masa Prapaskah, paling tidak belum ada 2 minggu kita masuk masa Prapaskah. Sekarang kita bisa bertanya-tanya, pada saat sebelum Rabu Abu, diri kita, kehadiran diri kita, dengan sekarang itu makin lama makin baik atau enggak? Kan kita mempunyai prinsip bahwa hari besok harus lebih baik dibanding dengan hari ini kita. Nah, kita sudah 2 minggu. Apakah ada perbaikan-perbaikan dalam masa Prapaskah ini? Hari demi hari kita makin lama makin baik. Ini juga pertanyaan untuk kita. Kenapa? Karena masa Prapaskah itu bukan hanya kita melakukan puasa dan pantang pada hari Rabu dan Jumat, tetapi kita memperbaiki diri hari demi hari itu. Dan ini sebetulnya sebagai latihan dari diri kita supaya semakin lebih baik dalam membentuk hidup ini. Ajakan Tuhan adalah supaya kita bisa semakin lebih baik dibanding dengan hari kemarin. Kalau lebih baik dari hari kemarin berarti proses kehidupan kita ini adalah makin maju mendekati masa Paskah, semakin kita dilayakkan oleh Tuhan sebagai tempat hati kita ini, sebagai tempat Tuhan bangkit. Dan Tuhan, kalau Tuhan bangkit berarti Tuhan yang mulia, berarti hidup kita pun kalau Tuhan bangkit dari dalam hati kita ini, maka sikap-sikap hidup kita pun juga akan lebih menampakkan kemuliaan Tuhan. Maka segala kebaikan itu sebetulnya adalah untuk mempersiapkan kita, untuk melayakkan kita supaya Tuhan layak bangkit dalam hidup kita. Selamat merenungkan.